Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 21 Juni 2024. Seperti biasa, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Saham yang saya informasikan dan saya rekomendasikan adalah saham yang saya analisa dan berdasarkan hasil analisa saya menarik ya. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan analisa ulang dan ingat bahwa keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan saham yang saya informasikan biasanya saham yang punya volatilitas tinggi ya. Jadi saya harap teman-teman paham dengan resikonya dan bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung aja di tanggal 21 saya punya ya the one and only Brand. Wow, luar biasa. Brand sama Stretch jam 8 ini keluar pengumuman di keterbukaan informasi bahwa dia lepas notasi dan keluar dari papan pemantauan khusus ya FCA ya, dia keluar dari FCA dan asumsi saya ya besok akan menarik. Sisanya ada PTPS sama data. Saya akan langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke detail pembahasannya mau sedikit review teman-teman. Kemarin saya di tanggal 20 saya bilang saham yang bisa teman-teman pantau ada ACST, BATR sama KOKA. KOKA ini nggak perform ya teman-teman, KOKA nggak perform. ACST harusnya ini bisa kasih cuan karena setelah beberapa menit market open dia ngegas ya. Jadi kalau teman-teman bisa manfaatin itu ya harusnya bisa ya dapat cuan. Misalnya ada saham BATR ya, BATR ini naik 10% ya. Dari mulai open sampai dia closing ini cakep ya candlenya, candle intraday-nya cakep. Jadi ya harusnya oke. Kalau KOKA sendiri kalau saya perhatikan harusnya dia nggak bagus ya. Dia turun karena saya lihat di watchlist saya merah itu teman-teman. Nah, dia merah ya, jadi simply kalau dia merah nggak usah entry gitu ya. Biasa saya ulang-ulang seperti itu. Dan saya juga sempat info live sama MPXL bisa teman-teman pantau gitu ya. Untuk live sendiri ternyata pagi ini ada pengumuman dia kena UMA ya. Seperti biasa saham yang kena UMA biasanya ya, biasanya saham yang kena UMA di respon marketnya kurang begitu menarik. Dan dia juga biasanya market makernya nggak berani ngegas. Kenapa? Karena ada resiko kena suspend. Kalau kena suspend 1, kalau sampai kena suspend 2 ya resikonya bisa masuk papan pemantauan khusus. Nah yang kedua juga saya bilang MPXL bisa dipantau ya untuk swing pendek atau day trade. Ya saya sendiri sih nggak masuk ya teman-teman, tapi bener ya analisanya dia naik 2,8% ya. Harusnya ya berarti dari ini ya udah oke ya harusnya mostly. Dan satu lagi pagi-pagi teman-teman ini 12 jam yang lalu saya bilang ada tambahan WL saham Bino, saya bilang sudah ada info di keterbukaan informasi diakuisisi sama Ruhong Holding, ini perusahaan investasi ya. Ini saya bilang waktu itu diakuisisinya di harga 135 dan harga saat itu open di 138 ya. Biasanya saham yang punya corporate action sering ramai dan volatile. Ini keterbukaan informasinya saya capture dan ketika market open dia terbang ya sebelum ada bantingan lagi ya, ya saya harap sih teman-teman yang bisa manfaatin ini harusnya dapat cuan ya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, cukup review-reviewannya. Kita langsung saham yang saya rekomendasikan. Ada Brand sama Stretch ya yang pertama. Kenapa Brand sama Stretch menarik? Karena di keterbukaan informasi jam 8 setengah 9 ya 20.23 ini bukan 20.23 sorry 20.06 sorry ya 20.06 ini ada perubahan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Ini kalau kita klik dia munculnya ke sini dan ini ya hasilnya. Nah, ini perubahan dari pemantauan khusus yang masuk ya. Nah, ini yang pencabutan ya, dari pencabutan efek bersifat ekuitas dari pemantauan khusus ini ya, teman-teman. Kita fokus ke sini aja. Di sini ada Brand sama Stretch, dua saham konglomerat Indonesia ya. Kalau Stretch ini punyanya Pak Tanoko, yang ini punya Pak PP ya. Nah, ini menurut saya menarik dua ini. Kalau ini ya mungkin perlu analisa dulu. Ini laba ada corporate action kalau saya nggak salah. Brand sama Stretch yang menurut saya akan menarik ya. Kenapa? Karena ya hari ini aja broker DX, broker yang biasa dipakai ya sama Pak PP asumsinya itu melakukan akumulasi dan sahamnya ini yang jualan foreign ya harusnya ya. Nah, ZP foreign dan BK foreign ya.
Ya, kalau kita lihat ya masih akan sangat menarik ya. Brand ini saham yang sangat liquid. Jadi kalau seandainya berani ya, berani gebuk gede ya, ini punya potensi bisa kasih kita cuan besok. Asumsi saya ini akan volatile ya teman-teman. Brand apakah arah ya saya nggak tahu, tapi yang jelas ini akan volatile dan arahnya ini akan naik. Ini kan setelah dia kena FCA turun, sempat ada rebound sedikit turun, dan ini rebound dari sini kan dia nggak pernah buat turun ya, dia nggak pernah membuat candle merah yang turun gitu ya, maksudnya ya mostly ini masih masuk dalam kategori naik ya, uptrend aja. Dan beberapa kali kan ada informasi bahwa Pak PP tuh beli lagi, menambah kepemilikan dia di brand, itu jadi sentimen menarik. Selanjutnya saham Sraj. Ya, saham Sraj ini emitennya Pak Tanoko. Biasanya ini saham, dan kalau teman-teman ngikutin sahamnya Pak Tanoko yang ini, Sraj pasti paham bahwa sahamnya ini uptrend keras ya teman-teman. Ya mungkin karena uptrend itu dianggapnya demi melindungi investor, katanya demi melindungi investor ya, sahamnya di suspend ya, waktu itu suspend dan masuk dalam papan pemantauan khusus. Ini kalau kita lihat kan, nah, kurang uptrend apa lagi tuh teman-teman? Makanya kadang ya bingung ya kepentingannya ya. Saham yang kasih cuan malah tuh ya, kurang uptrend apa tuh? Ya kadang saham yang kasih cuan malah dibilang ini harus disuspend demi cooling down dan demi tujuan melindungi investor ya. Itu saya nggak tahu investor yang mana yang dilindungi ya, gitu lah ya. Lanjut saham yang ketiga yang menurut saya menarik ada PTPS. Ini sorry chartnya agak loading ya, PTPS. Dan kenapa PTPS menarik, dia kalau nggak salah deket-deket arah hari ini ya, saya nggak terlalu hafal ya, deket-deket arah bener ya, nggak kunci arah, deket-deket arah ya. Ini dari mulai market opening ngegas kencang, ada turun, dan ya mostly kalau saham seperti ini dengan pola pergerakan yang upset hari ini 20%, ini biasanya menarik untuk kita pantau untuk scalping besok gitu ya. Data transaksinya gimana? Data transaksinya broker KI akum lumayan besar. Ya ini udah jadi tanda-tanda gitu. Dan dia belinya dari mana? Dia belinya dari foreign, AKZP foreign ya, jualan dari barangnya dari AKZP foreign. Sorry internetnya agak lemot ya teman-teman. Seperti itu. Dan satunya lagi saham data ya. Ini saham data nih saya rasa ya apa ya, ini bener-bener saham yang dijaga juga ya teman-teman. Dia nggak pernah dibiarin turun. Kalau ada retail atau yang pelaku pasar yang buang gede, ini selalu ada yang nadah, dan hari ini dia naik 10%. Menurut saya masih bisa dipantau lah ya, masih bisa dipantau untuk scalping besok. Tapi mungkin fokus saya besok akan ke brand sama Sraj, mostly brand sih di tanggal 21 besok ya. Mungkin dari teman-teman punya saham lain yang mungkin menurut teman-teman menarik, boleh ya sharing di kolom komentar point of view-nya. Mungkin dari saya itu, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat ya. Salam cuan, thank you.